Jelas kesaksian Pak Philip itu salah dan Pak Philip harus minta maaf di media harusnya. Karena sudah membuat banyak orang Kristen yang tidak belajar percaya tuh. Anda pernah dengar kesaksian Pak Philip Mantova ke neraka? Dan di neraka setan cabik-cabik orang. Kita mau uji ini kesaksian, benar atau tidak secara Alkitabiah. Setan cabik-cabik orang di neraka. Setan siksa orang di neraka. Sekarang saya mau ajak kita belajar Alkitab. Neraka itu tempat setan menyiksa atau setan disiksa. Setan tidak menyiksa. Neraka itu tempat setan disiksa. Yang betul Pak Philip punya kesaksian atau Alkitab. Anda pilih sendiri sebagai Kristen sejati. Matius 25 ayat 41. Neraka itu tempat iblis dan malaikat-malaikat. Saya tidak bilang Pak Philip sesat ya, karena ada beda salah dan sesat. Dalam hal itulah ya, saya tidak terlalu mendalami yang lain-lain. Tapi kesaksian itu juga cukup populer dari 7-8 tahun lalu deh. Dan banyak pendeta sudah kasih masukan. Saya tidak tahu Pak Pendeta Philip sudah nonton atau belum. Harusnya nonton. Karena saya tahu pendeta-pendeta itu kasih masukan bukan karena iri. Karena Pak Philip ini figur pendeta yang lagi terkenal. Bahaya sekali kalau ngomong benar diberkati oleh orang. Omong salah orang juga percaya. Apalagi yang tidak mau belajar Alkitab, yang asal dengar nama besar media langsung haleluya kayak tadi tuh. Bahaya tuh. Menurut saya bahaya banget. Makanya perlu detail, teliti dulu. Karena fungsi firman Allah itu mengajar dan menyatakan kesalahan. Benar atau tidak sesuatunya sesuai Alkitab. Benar tidak kesaksian Pak Philip? Dari mana setan siksa orang? Tidak ada. Neraka tempat setan disiksa. Makanya 2 orang yang kerasukan di Gadara, waktu lihat Yesus, roh jahat dalam 2 orang itu bilang begini. Setan aja tahu mereka tuh akan disiksa. Yang siksa siapa? Tuhan Yesus. Neraka itu Tuhan cipta untuk Tuhan siksa setan dan orang yang ikut setan. Titik. Makanya saudara jangan ikut setan. Saya ajar lebih baik ikut. Mereka bilang apa? Ini setan-setan bilang apa kepada Yesus? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Mereka tahu mereka akan disiksa tapi belum waktunya. Waktunya kapan? Nanti akhir zaman. Wahyu 20 ayat 10. Jadi siapa yang angkat setan jadi algojo? Kok bisa Pak Philip, kok bisa lihat setan siksa orang di neraka? Siapa yang angkat setan jadi algojo di neraka? Tidak ada. Untuk siksa orang di neraka tidak butuh setan, cukup itu api kekal, selesai. Justru api kekal itu untuk bakar setan dan pengikut-pengikutnya. Jelas kesaksian Pak Philip itu salah dan Pak Philip harus minta maaf di media harusnya. Karena sudah membuat banyak orang Kristen yang tidak belajar percaya tuh. Bahkan saya ngomong begini aja, yang sudah percaya pasti mulai bingung. Silakan kau cari data yang bisa lawan data-data yang saya munculkan. Itu aja. Jangan ngomong banyak. Langsung cari data. Tunjukkan di mana setan siksa orang. Saya sudah tunjukkan setan tidak pernah siksa orang di neraka. Dia disiksa. Silakan kalau kau mau lawan dan kau bela kesaksian Pak Philip dan kesaksian orang-orang jenis Pak Philip itu, silakan kau buktikan. Saya akan minta maaf. Coba. Tidak ada. Makanya harus belajar. Amin. Karena orang itu suka sesat nalar. Asal organisasi besar pasti benar. Asal pendeta besar pasti benar. Jemaat Berea, Paulus khotbah mereka teliti, periksa ulang. Tidak peduli Paulus. Kita periksa, ini manusia biasa, jangan-jangan salah lagi. Amin. Saksi Yehova lagi menjamur di mana-mana. Ya, LGBT lagi menjamur di mana-mana. Mereka tuh punya pandangan sendiri tuh. Ya, mereka mau bilang inilah, itulah. LGBT bela-bela lah. Iya, Daud dan Yonatan itu kan homo. Lu fitnah orang. Mana ada Daud dan Yonatan homo? Daud dan Yonatan itu persahabatan seperti saya dan siapa ya di sini ya. Dan Panugi lah, saya dan Panugi ini bakawan baik. Kita sahabat, jadi kita saling mengasihi. Masalahnya dia, masalahnya saya. Masalahnya saya, masalahnya dia. Sebatas itu, bukan gay. Kutip-kutip Alkitab sembarang, lu homo soalnya bertobat. Lu bilang, kok Daud? Siapa yang ajar lu begitu sih? Jangan bela-bela homo pakai ayat Alkitab. Atau saksi Yehova
Pokoknya yang tidak sesuai ajaran Kristus bertobat. Karena kalau tidak sesuai ajaran Kristus, Tuhan bilang kamu tidak ada kasih Allah di dalam dirimu. Tidak ada Allah dalam dirimu. Tidak peduli dia pendeta besar, terkenal. Kalau dia ajar tidak sesuai Alkitab, jangan terima. Apalagi saksi Yehova, jelas-jelas sesat itu. Saya bisa nonton tuh percakapan saya dengan Pak Max Vio. Seorang pemuda gemit yang sangat pakar mengkanter saksi Yehova. Dia ngomong pakai data. Kami bahas secara teologis dan secara yuridis. Tema kami, mengapa saksi Yehova harus dihapuskan dari Indonesia? Itu kami mengerti hukum. Justru kami anggap saksi Yehova itu bermasalah secara hukum. Karena saksi Yehova bilang pemerintah semua itu alat setan. Padahal kita bilang pemerintah hamba Allah. Nah itu masalah tuh. Jadi kami punya dasar yang kuat. Buku-buku saksi Yehova di teman saya Pak Max Vio itu lengkap. Lu mau bawa mana? Pengadilan pun kami masih siap. Makanya kami berani bikin konten itu karena kami tidak mau orang lain disesatkan. Ada jenis omong orang yang tidak berdosa. Kalau jenis omong orang yang berdosa itu begini, Anda iri dia, Anda fitnah dia untuk menghancurkan dia, Anda dosa. Anda gosip namanya, Anda karena iri, Anda tidak mau dia bahagia, Anda mau hancurkan dia, Anda pakai strategi merusakkan namanya, Anda pembunuh. Karena fitnah lebih kejam dari membunuh. Tapi kalau kita omong orang untuk lindungi orang, seperti saya punya anak perempuan atau anak laki-laki lah, sorry saya harus ngomong. Nak jangan dekat kakak yang ini ya, dia homo. Kalau dia rogo-rogo lu kasih tahu bapak ya. Dia mau pegang lu lari ya. Dia tidak dengar, tapi saya omong ke anak saya. Tujuan kenapa? Melindungi anak saya. Ini saya sedang omong orang. Tapi omongnya untuk lindungi anak saya. Itu seperti Yesus omong bilang begini, Farisi tidak ada, Saduki tidak ada, hanya Yesus dan murid-murid. Yesus bilang begini, hati-hati dengan Farisi. Ini omong orang loh. Ragi mereka bahaya, ajaran mereka bahaya. Ini omong orang untuk proteksi anak-anaknya. Jadi saya omong saksi Yehova punya penyesat, mimpi Pak Philip dan yang lain-lain. Kalau ada saya bongkar juga di umum. Apalagi kalau sudah populer di media, tujuannya lindungi saudara. Itu aja. Sebab kalau orang menerima orang yang ajar sesat begini, ayat 11 bilang begini, Anda ikut bikin dosa, kasih salam ke dia saja, Anda 11-12 sama dia. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Itu dia. Tapi apakah kita langsung tolak? Memang ada rumusnya juga. Kalau ada yang begini dinasihati dulu. Siapa tahu dia bertobat, kita dapat kembali. Tapi bagaimana kalau nasihat dia tidak mau bertobat? Titus 3 ayat 10 kakak. Titus 3 ayat 10.